Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di bulan Rajab, satu di antara 4 bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi di bulan Rajab ini, diberkahi di bulan Sya'ban nanti, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita di bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan kemudian ke muka bumi ini secara bertahap. 23 tahun lamanya menunjukkan bahwa belajar agama itu tuluz zaman, butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang tidak sebentar. Diturunkannya bertahap, 5 ayat pertama dan beberapa ayat terus sepotong-sepotong rangkaian ayat diturunkan kepada orang-orang Arab dahulu, menunjukkan bahwa belajar itu membutuhkan tahapan demi tahapan. Tujuannya harus jelas, niatnya harus benar, maka ikuti prosesnya dengan benar. Maka umur yang terbatas ini insya Allah tidak akan salah jalan dalam meniti ridho Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita diskusikan adalah berjudul metode pendidikan di dalam Al-Qur'an. Betul? Kenapa kemudian diangkat metode pendidikan dalam Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu hadir ternyata bukan untuk sekedar dihafal atau dibaca ayat-ayatnya, tapi dia hadir untuk difahami. Ulama menjelaskan bahwa yang disebut sahabat Quran itu bukan para penghafal Quran, tapi tidak faham isi Al-Quran dan tidak beramal dengan kefahamannya. Tapi bahkan cukup seseorang itu disebut sebagai sahabat Al-Quran meski dia tidak hafal Al-Quran, tapi dia faham kandungan Al-Quran dan dia beramal di atas kefahamannya itu. Karena itulah kemudian kalau kita ketahui ada periodisasi penurunan ayat-ayat Al-Quran, ada periodisasi Makkah, sering disebut surat-surat Makkiyah, dan ada periodisasi Madinah, sering disebut surat-surat Madaniyah. Surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di waktu sebelum hijrah. Sementara surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di waktu sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konten daripada surat-surat Makkiyah itu berbeda dengan konten surat-surat Madaniyah secara umum, menunjukkan ada ternyata kurikulum yang harus didahulukan sebelum kurikulum berikutnya. Secara umum, surat-surat Madaniyah itu mengandung pembebanan syariat. Membangun masjid Nabi umur 53, itu ketika hijrah. Membangun pasar ekonomi itu umur 53. Membuat surat-surat politik umur 54. Kemudian puasa Ramadan itu umur 55. Jihad pertama, perang Badar, umur 55. Ya. Kemudian umrah pertama Nabi umur 59 tahun.
umroh kedua umur 60, umroh ketiga umur 61, umroh keempat bersamaan dengan haji pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 62 tahun. Dan segudang syariat-syariat lainnya yang memang akan berat dikerjakan bagi orang yang tidak kenal Allah. Dan dapat ditebak 13 tahun awal sejak umur Nabi umur 40 hingga umur 53, materi-materi apa yang ditanamkan untuk mendidik jiwa manusia tersebut sehingga manusia bisa berubah dari yang tadinya jahil berubah menjadi alim. Yang telah alim didorong menjadi fahim, memahami mendalam apa yang dia ketahui. Yang telah fahim didorong menjadi faqih, memahami dengan sangat mendalam. Proses dari jahil menjadi alim menuju fahim hingga akhirnya faqih. Inilah yang dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122 disebut proses tafaqquh. Tafaqquh yang paling utama adalah tafaqquh fid din. Dan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu dimudahkan menjadi faqih dalam beragama ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena itu siapapun yang membaca Al-Quran dengan kefahaman, maka dia akan berubah, akalnya bertambah cerdas, jiwanya bertambah jernih dan bersih. Maka otomatis jasad ini, kata Al-Ghazali, hanya sekedar kendaraan jiwa. Dia tidak punya kuasa kecuali apa yang diperintahkan oleh kalbu kepada dirinya. Kalau akalnya cerdas, jiwanya sehat, maka jasadnya pun insya Allah akan kuat dan sehat. Karena itulah yang disebut sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang sempurna agamanya, disebut sebagai orang-orang yang beradab. Apa itu adab? Disiplin of mind, soul and body. Disiplin akal, jiwa dan jasad. Orang-orang yang beradab adalah orang-orang yang disiplin akalnya, disiplin jiwanya, dan disiplin jasadnya. Melalui proses apa itu? Proses tafaqquh, proses pendidikan. Nah, hari ini kita mendengar ada istilah pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Tapi apapun pembagian itu, tetap yang disebut pendidikan itu apa? Kata orang barat, what is education? Education is a process of instilling something into human being. Proses menginternalisasikan, meneteskan sesuatu secara perlahan-lahan ke dalam jiwa manusia. Apa sesuatu yang ditanamkan ke dalam jiwa manusia? Seorang profesor menuliskan dari Amerika, kami tahu cara membangun peradaban menurut versi mereka. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara membangun orang-orang baik. Islam, Al-Quran yang 6.236 ayat itu mengandung seluruh prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah umat untuk memimpin peradaban. Karena itu wajarlah kemudian siapapun yang belajar Al-Quran ini dan memahami kandungan isinya, maka dia siap memimpin peradaban dunia. Minimal teori ini telah terrealisasi dengan fakta di abad ke-8 hingga abad ke-15, 7 abad lamanya Islam memimpin peradaban sains. Karena itu kemudian, kalau kita renungkan, maka ada pelajaran pendidikan yang penting untuk kita fahami. Bukankah Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ada orang yang belajar Al-Quran tidak mau mengajarkan, hanya untuk dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-79, kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi rabbani. Karena apa? Karena kalian mengajarkan Al-Quran dan tetap terus belajar Al-Quran. Ayat ini spesial
karena mendahulukan mengajarkan daripada belajar. Karena banyak orang belajar tidak mau mengajarkan. Tapi ada orang mengajarkan berhenti dalam belajar. Karena itu sejak Nabi berumur 40 tahun hingga umur 63 tahun, umat ini dilatih, dikondisikan untuk mencintai ilmu dan terlibat dengan dunia pengajaran dan pembelajaran. Dan kata Nabi SAW, innama bu'istu mu'alliman. Innallaha ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Sesungguhnya Allah telah mengutusku menjadi guru yang memudahkan. Nah, karena itu kemudian teori-teori pendidikan dalam Al-Quran ini dapat digunakan oleh presiden untuk rakyatnya, oleh CEO untuk karyawannya, oleh guru untuk murid-muridnya, dan jangan lupa untuk ayah dan bunda kepada anak-anaknya. Karena suka atau tidak suka, ayah bunda ketika punya anak, meskipun antum tidak pernah belajar pendidikan, antum tetap posisinya dipaksa menjadi seorang pendidik. Kenapa? Karena sehari-hari bersama mereka. Dan ingat, guru itu bukan hanya digugu, tapi guru itu juga ditiru. Bagi anak-anak tipe visualisasi, ditirunya kadang lebih kuat daripada mengguguknya. Karena itu kemudian cara, gaya, metode Al-Quran dalam mendidik jiwa manusia itu seluruhnya dapat dipakai dalam konteks pendidikan, dalam konteks apapun. Ya. Apa metode-metode yang dapat kita temukan dalam Al-Quran? Ada banyak sekali metode yang dapat kita temukan. Metode pertama yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran adalah metode keteladanan. Jadi para pembaca Al-Quran itu didorong untuk menjadi mulia dengan jadi sosok-sosok teladan. Hidup ini cuma dua pilihannya. Jadi orang teladan atau jadi orang yang tidak patut diteladani. Kan begitu? Karena itu orang cerdas cuma satu. Dia hanya mengejar bagaimana aku bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarku. Menjadi teladan saja itu sudah da'watun bil hali. Sudah mengajak manusia dengan perbuatan baik. Terkadang al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang Islam ini terkelabui, tertutupi justru dengan perilaku umat Islamnya sendiri. Kok umat Islam suka tidur-tiduran ya? Kok umat Islam produktivitasnya rendah ya? Itu karena umat itu tidak berilmu. Dia tidak pernah mentadaburi Al-Quran, tidak faham isi Al-Quran. Meskipun dia baru habis baca Al-Quran ayat-ayat bahasa Arabnya. Karena itu memahami Al-Quran akan membuat siapapun menjadi sosok yang cerdas. Allah katakan misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kalian perintahkan orang lain berbuat baik dan kalian lupakan nasib diri kalian sendiri? Kan kalian belajar kitab, belajar Al-Quran. Kenapa kalian tidak memahami dan menegakkan apa yang kalian fahami itu? Makanya Allah sangat murka. Sebagaimana Quran surat As-Saff, surat ke-61, ayat kedua hingga ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah siapapun yang berkata-kata yang tidak dia kerjakan. Saya sering katakan kepada para dosen, kepada guru, pada khatib, dan kepada ayah bunda semuanya. Lupakan dulu murid, rakyat, karyawan, dan anak-anak kita. Sejatinya mendidik manusia selain karena ingin meneladani sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga seorang pendidik itu, hanya membagi kenikmatan berislam yang telah kita rasakan. Ketika kita menikmati agama ini, limpahan kenikmatan itu membuncah, berlebih.
Kelebihan itulah yang kita bagi kepada siapapun orang-orang di sekitar kita, dalam konteks orang tua, kepada anak kita. Karena itu lupakan dulu anak kita. Perbaiki diri kita. Maka tiba-tiba kita memiliki hikmah yang banyak untuk kita bagi bahkan kepada anak-anak kita. Nah, ini metode yang pertama. Metode yang kedua adalah metode nasihat. Metode bimbingan. Dan sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama ini seluruhnya isinya nasihat. Makanya kemudian orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, tapi juga tawasau bil marhamah. Dia saling mencintai, saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam kasih sayang penuh cinta. Suatu ketika Nabi khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fahamidallah wa asna alaih, dia seperti biasa memuji, menyanjung Allah. Di antara teks daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin la yufaqihu jiranahum wa la yuallimunahum wa la yufattinunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Sungguh aneh kalau sebuah keluarga punya tetangga, kemudian tetangganya itu tidak soleh, tidak mengerti agama, tapi dia tidak membimbing dan menasihati tetangganya dengan penuh cinta supaya kenal Allah. Sebaliknya kata Nabi, wa mabalu aqwamin, sungguh aneh juga, ya, ketika ada seorang tetangga yang la yatafaqqahuna min jiranihim wa la yata'allamuna wa la yatafattanuna. Dia ngelihat ada tetangganya soleh, ustadz, syekh, ahli ibadah, tapi dia tidak mengambil manfaat dari keberadaan orang tersebut, tidak mengambil pelajaran keteladanan dan kefakiran dari orang tersebut. Ini menunjukkan dalam khutbah pun Nabi mendorong untuk menciptakan situasi pembelajaran, situasi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena itu siapapun yang diminta untuk memberikan nasihat, meskipun mungkin dia tidak hafal ayat, tidak hafal hadis, maka fansah lahu, berikan nasihat. Kalau antum tidak bisa memberikan nasihat, muncul pertanyaan, kalau begitu selama ini apakah engkau tidak pernah menikmati kehidupanmu dalam beragama itu? Saya enggak tahu Ustaz mau menasihati apa. Itu sungguh aneh. Karena berarti engkau tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah menikmati pelajaran-pelajaran apa dari yang engkau lihat dengan mata, yang engkau rasakan dalam jiwamu. Ya kan? Padahal Allah katakan misalkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa itu ulul albab? Yang selalu mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Kapanpun, karena tidak ada waktu mengosongkan fikiran bagi seorang muslim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Jadi kalau kita tadabburi ayat-ayat kauniyah di jalan, ya kan, dalam kehidupan kita dan seterusnya, pasti ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Begitupun gelar ulul albab itu juga bukan sekedar tadabbur ayat-ayat kauniyah. Kalau antum lihat dalam Quran surah Shad, surat 38 ayat ke-29, Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Jadi ulul albab di sana cara keduanya ada mentadabburi ayat-ayat qauliyah. Perpaduan qauliyah dan kauniyah dikomparasikan, engkau akan mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saling kontradiksi di antara keduanya. Bahkan di antara ayat-ayat qauliyah sendiri. Ini nasihat. Ya. Karena itu kemudian Allah memerintahkan kepada manusia, misalkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Orang yang berilmu itu cirinya kalau berkata-kata baik.
berkata-kata terstruktur, jelas, tegas, sebagaimana sharing ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bikalamin bayyin faslin. Nabi itu kalau berbicara jelas, tegas. Ya, yahfazuhu man jalasa ilaihi. Saking jelasnya, sekali Nabi ngomong, orang yang mendengarkan bisa langsung menghafalkannya, khusus yang duduk bersama Nabi. Kalau yang dengar terasa dianggap tidak jelas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yu'idul kalimata salasan lituqala anhu. Selalu mengulang kata-kata yang dianggap penting 3 kali supaya yang mendengarkan memahaminya. Jadi orang itu senang berdekat sama Nabi karena mendapatkan pelajaran yang jelas, yang dapat mudah untuk diamalkan. Kita diminta untuk memberikan nasihat bahkan kepada orang-orang jahil sekalipun. Lihat dalam Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau didebat, kondisikan menjadi kondisi yang baik. Karena orang yang mendebat kita boleh jadi belum memiliki ilmu sedalam kita. Antum sudah lama mengaji, tapi ada orang-orang ateis yang tidak mau mengaji. Wajar dengan keterbatasan ilmunya dia mendebat Anda. Fahami titik Anda dan fahami titik mereka, maka engkau akan hadirkan cinta kepada mereka. Dan itulah di antara ciri ibadur rahman dalam Al-Quran surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang ibadur rahman itu siapa? Kalau jalan di muka bumi, dia jalan enggak sombong. Dia tidak pernah merendahkan diri orang lain, dan dia tidak menganggap dan dia tidak pernah menolak kebenaran dari siapapun. Tapi kalau diganggu, dia tetap berusaha mengatakan kata-kata yang menenangkan, yang berdamaikan di antara keduanya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan kepada Fir'aun sekalipun, diperintahkan waqulu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru au yakhsha. Berkatalah dengan perkataan yang lembut kepada Fir'aun, bukan keras. Mudah-mudahan dia berfikir dan hatinya menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran, proses pendidikan, melahirkan manusia-manusia yang beradab. Pelajaran yang metode yang ketiga yang dapat kita temukan dalam Al-Qur'an adalah metode kisah, bukan fabel. Kisah ini kisah benar. Orang Arab baca Al-Qur'an, baca kisah. Mulai dari kisah 28 nabi, mulai dari kisah Ashabul A'raf, Ashabul Qaryah, Ashabul Sabat, Ashabul Kahfi. Terus banyak sekali kisah. Yang kisah-kisah ini sebenarnya seharusnya paling layak kita prioritaskan untuk kita fahamkan. Kita faham, maka kita bisa berkisah kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita. Bukankah kita para ayah ini didorong untuk senang berkisah kepada anak-anak kita? 14 kali dialog orang tua dalam Al-Quran dilakukan oleh ayah. 2 kali dialog dilakukan oleh ibu. 1 kali dialog oleh ayah dengan ibu. Jadi kalau ada ayah yang mengatakan kepada istrinya, kau urus itu anakmu, maka sejatinya orang ini belum pernah mentadaburi Quran. Justru yang paling banyak diperintahkan untuk berkisah, berkomunikasi, mengadabi kepada anak-anaknya adalah sosok ayah. Karena itu di dalam Al-Quran surah Hud, surat ke-11 ayat ke-120, Allah katakan, sesungguhnya kisah itu dihadirkan. Untuk apa? Untuk meneguhkan jiwa setiap para pendengarnya. Orang baca kisah jadi termotivasi. Orang baca kisah jadi bersemangat. Bayangkan Nabi SAW dulu menemukan sahabatnya yang mulia itu sudah mulai down. Kenapa? Tekanan begitu kuat. Sampai mereka bertanya sama Nabi, ya Nabi, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk membantu mengatasi masalah ini? Tapi kata Nabi SAW, pendidikan jiwa itu luar biasa. Yang engkau alami hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh para nabi sebelumnya.
mendengarkan kisah Nabi sebelumnya, mereka jadi semangat balik. Dan tidak jadi mengurungkan niatnya untuk meminta Nabi berdoa untuk keselamatan mereka. Itu pendidikan jiwa. Berikutnya yang keempat, metode yang dapat diambil adalah mengambil ibrah. Ya, lihat Quran surat At-Taubah ayat ke-25 misalkan. Bagaimana kemudian manusia diminta untuk mengambil pelajaran. Inna fi dzalika la ibrah, inna fi dzalika la ayat. Selalu ada kata-kata yang diulang seperti itu dalam Al-Quran. Sungguhnya ada dalam cerita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada pelajaran. Makanya selalulah dialog dengan siapapun. Selalu ada hikmah di balik setiap persoalan. Selalu ada cara Allah untuk menguji kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada skenario Allah yang buruk untuk kita. Karena itu seorang yang beriman, seorang yang berpendidikan adalah seseorang yang mampu melihat ada kebaikan yang banyak dari setiap kesulitan yang dia alami dalam kehidupan ini. Karena dia selalu bisa men-set mindsetnya. Yang kelima adalah metode pembiasaan. Lihat Quran surat Luqman misalkan, surat ke-31 ayat ke-16. Ini dari ayat 13 sampai 19, ini contoh satu dialog seorang ayah kepada anak-anaknya. Ayah ini waktunya sedikit karena lebih lama di kantor secara umum. Karena itu dia tetap diwajibkan untuk dialog dengan anak-anaknya. Tapi karena waktunya sedikit, umumnya dia sampaikan yang sifatnya pengantar, sifatnya prinsip. Nanti detailnya dilanjutkan oleh ibunya. Contoh di ayat 16, wahai anakku tersayang, perbuatan baik sebesar biji sawi sekalipun jangan engkau remehkan ya nak. Itu besar di hadapan Allah. Kemudian dia pergi kerja misalkan. Anak bertanya, apa perbuatan baik sebesar biji sawi? Dia akan tanya sama emaknya. Emaknya pun mengatakan secara detail setelah diberikan pengantar oleh bapaknya. Pembuka itu penting. Ya. Coba antum bayangkan, ada anak disuruh tidur sama ibunya 10 kali nggak tidur-tidur. Bapaknya batuk sedikit langsung tidur dia kan? Itu kerjasama antara ayah dengan ibu. Ayah dengan bunda untuk apa? Mendidik anak kita. Menjadi apa? Sosok yang beradab. Di antara makna adab sesuai disiplin akal, jiwa dan jasad tadi adalah disiplin waktu. Dia punya waktu-waktu yang tepat. Ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu istirahat. Makanya pemberian hukuman nanti, ya ini contoh langsung saja, di antara metode pendidikan dalam Al-Quran itu di antaranya adalah metode pemberian hukuman. Pemberian hukuman itu jelas ada di dalam Al-Quran. Ya, misalkan Quran surat An-Nisa ayat 34. Allati takhafuna nusuzahunna misalkan. Kepada laki-laki yang takut terhadap kedurhakaan wanita yang sudah semakin membuncah. Ya, ada tahapan-tahapan, ada hukuman. Anak kita, hukuman yang paling berat apa? Biasanya hukuman yang paling berat itu yang membuat dia bisa berubah, misalkan tidak diberikan izin bermain misalkan. Itu paling berat. Dan itu paling terasa dibandingkan pukulan seorang ayah kepada anaknya. Antum pukul anak antum beberapa kali, belum tentu mujarab. Karena memang itu bukan obat bagi anak-anak kita. Tapi kita kurangi apa yang dia sukai, dunia terasa kiamat bagi anak itu. Ya. Karena itu metode yang keenam adalah metode pemberian hukuman. Ada, tapi tidak menjadi opsi awal, dia opsi paling akhir. Karena opsi-opsi awal adalah metode yang ketujuh, metode targhib. Metode memberikan motivasi. Metode memberikan semangat. Coba, surat pertama saja surat Al-Fatihah ini surat Makkiyah ini. Antum baca, antum dapat motivasi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan begitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim 2 kali. Sehingga banyak ada orang-orang yang suka berbuat maksiat, dia bilang, ya, enggak apa-apa saya bermaksiat. Kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan begitu kan? Itu kenapa? Dia merasa termotivasi, tapi salah, merasa termotivasi berbuat kemaksiatan, gitu kan? Kalau antum mendengar ada sahabat antum mengatakan seperti itu, ingatkan juga, betul, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi Allah juga Maliki Yaumiddin. Dia menguasai hari pembalasan. Jadi ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu kata para ulama tafsir, ini ayat targhib, tarhib, targhib, tarhib, targhib. Orang dibolak-balik antara dimotivasi
diancam. Dimotivasi, diberikan ketakutan. Dimotivasi dengan memuji nama Allah. Baru esensi dari surat Al-Fatihah itu berdoa. Yang terakhir, metode yang ke-8 adalah memanfaatkan waktu luang. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, orang itu berada dalam kerugian. Makanya setiap ada waktu luang, manfaatkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita. Untuk mengulang kaji, memurojaah, mengevaluasi hasil-hasil pendidikan untuk kita, untuk anak-anak kita. Ya. Ketika kita berangkat misalkan dari Jakarta ini menuju Bandung 3 jam di dalam kotak beroda 4 yang namanya mobil. Ada ayah bunda, ada anak misalkan. Itu kira-kira ayah bunda ngapain di dalam mobil? Kalau tidak dimanfaatkan, mungkin banyak ayah bunda yang bernyanyi di sana, ya, atau kemudian marah-marah karena di jalanan luar biasa banyak yang kebut-kebutan. Tapi dia lupa di situ ada 2 anaknya, ada 3 anaknya. 3 jam dikumpulkan Allah di dalam kotak beroda 4. Inilah waktu yang harusnya dimanfaatkan oleh orang tua untuk menjalankan fungsi-fungsi pendidikannya. Sebagian mengatakan pendidikan rumah itu dampaknya 60%. Kalau engkau menyekolahkan anakmu, itu cuma dampaknya 20%. Lingkungannya 20%. Maka pendidikan di rumah itulah yang terpenting untuk kita hadirkan. Bagaimana metodenya? 8 metode yang kami sampaikan ini, insya Allah juga bisa dapat digunakan dalam perspektif kerumahan. Tepat pukul 13.05 waktu Indonesia Barat, sesuai waktu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Betul sampai jam 1 atau sampai jam 3? Oh, 1:30. Baik. Kalau gitu sebelum saya buat kalimat penutup, silakan tanya jawab ya. Kalau nggak ada tanya jawab nanti saya ngomong lagi sampai jam 3. Silakan. Ada yang mau didiskusikan dari saya sampaikan? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa metode kita perlu Ada yang lain? Ibu-ibu? Silakan ditulis kalau ada. Baik, pertanyaan pertama. Silakan kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saya nanti ya. Apa metode untuk dapat memahami Al-Quran? Metodenya mengerti bahasa Arab. Karena Al-Quran ini diturunkan bil lughatil arabiyyah. Wal lughatil arabiyyah lughatil fushah. Bahasa Arab ini bahasa tinggi, bahasa Al-Quran. Karena itu sempatkanlah diri kita untuk mengkaji bahasa Arab. Kan antum bisa bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Cina, ada yang bisa bahasa Jerman, ada yang bisa bahasa Prancis, ada yang bisa bahasa Sunda juga. Tapi kenapa nggak bisa bahasa Arab? Jawabannya karena kita tidak menomorsatukan bahasa Arab. Padahal 7 abad lamanya orang-orang Barat belajar bahasa Arab. Sehingga untuk mengakses karya Aristoteles sekalipun mereka tidak menerjemahkan dari karya Aristoteles, tetapi menerjemahkan dari karya-karya berbahasa Arab. Jadi mulai dari abad 13 sampai abad 16 ini proses penerjemahan karya. Ini bertabur buku-buku bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, kemudian bagaimana metode yang paling mudah untuk belajar bahasa Arab? Kalau antum belajar bahasa Arab dalam konteks memahami Quran, ini dapat 2 pulau ini. Sekali mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Metodenya adalah metode tadabbur ayat, ya. Tadabbur kata. Ya, contoh misalkan kami membangun sekolah adab. Ya, sekolah berbasis adab melahirkan generasi beradab. Di antara indikatornya adalah anak kelas 5 SD rencananya sudah hafal Al-Quran dengan senang tadabbur, ya. Jadi murid pertamanya anak saya, gitu ya, anak yang keempat, gitu ya. Jadi misalkan qul huwallahu ahad, qul katakanlah, huwa dia, Allah Allah, ahad satu. Diulang-ulang begitu.
Jadi nanti antum coba tanya anak antum, ahad artinya apa? Dia langsung tahu, satu. Huwa apa? Dia. Jadi tata bahasa istilahnya itu, vocabulary-nya bertambah. Padahal antum sedang ingin memahami Quran kan? Jadi kefahaman Quran antum dapat, kemudian vocabulary antum nambah. Karena bahasa Arab tanpa vocabulary mustahil, gitu kan? Karena itu menghafal kata-kata sambil mencoba memahami bahasa Arab itu seperti mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Ya. Nah, karena itu kemudian Al-Quran itu hadir untuk difahami kata demi kata. Dan itu perintah. Al-Quran mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Maknanya perlahan-lahan. Kenapa disuruh dibaca tartil? Supaya orang Arab dulu bisa memahami. Berapa lama atau berapa cepat maksimal orang Arab dulu boleh mengkhatamkan Al-Quran? Kata Nabi tidak boleh mengkhatamkan Quran lebih dari 3 hari. Berarti 1 hari 10 juz orang Arab. Jadi orang Arab diperintahkan Nabi tidak boleh khatam Al-Quran lebih dari 10 juz 1 hari. Orang Arab ngerti bahasa Arab, cerdas. Kenapa? Karena kalau mungkin 11 juz atau 12 juz, dia nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Mengerti itu penting. Ya, ada seorang tetangga mengatakan, Ustadz, saya sudah mengkhatamkan Quran per maghrib ini 313 kali dalam hidup saya. Luar biasa ya, dihitung maksudnya. Ada yang menghitung mengkhatamkan Quran? Nggak ada, dia ngitung. Saya bilang, tapi Bapak paham nggak isi Al-Quran? Enggak Ustadz. Padahal kalau kita sudah sadar memahami Quran itu wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa-apa yang sarana dibutuhkan untuk memahami Quran itu, maka hukumnya wajib. Karena itu apa yang paling mudah untuk memahami Quran itu? Membaca terjemahnya. Menggunakan Al-Quran per kata. Enggak apa-apa, enggak selesai 1 juz. Mungkin setiap hari antum selesai 1 juz, enggak apa-apa. Mungkin hari ini akhirnya cuma selesai 4 halaman. Tapi yang antum baca itulah sebenarnya kehidupan itu. Itulah substansi belajar agama itu adalah belajar dari Al-Quran. Memahami maknanya satu persatu. Ya. Karena itu kemudian kata Nabi SAW, kalau engkaulah lupa membaca hizibmu di malam hari dari Al-Quran ini, maka qodoklah di antara waktu subuh dan zuhur. Engkau akan dapat pahala sebagaimana engkau biasa membaca di waktu malam hari. Apa maksudnya hizib itu? Bagian yang engkau komitmenkan untuk dibaca setiap hari. Dibaca dengan kefahaman. Ya, orang Arab baca faham. Orang Indonesia baca Arab pasti nggak paham. Maka dia perlu instrumen yang berbeda dengan orang Arab. Karena itu kemudian ternyata waktu yang terbaik untuk mentadaburi Quran supaya cepat bisa kapan? Malam hari. Malam harinya kapan? Di waktu sholat. Karena Nabi memurojaah pemahaman Qurannya di waktu sholat. Karena itu di waktu sholat boleh kok ketika antum sholat sunnah pegang Quran. Boleh nggak? Boleh tidak? Ketika sholat sunnah tahajud pegang Quran. Boleh tidak? Ini nanti bulan Ramadan, antum pilih masjid yang semalam 3 juz misalkan. Antum bukan orang Arab, nggak ngerti bahasa Arab, nggak hafal Quran, terus bacaan imamnya juga nggak bagus. Kira-kira 3 juz itu antum ngapain sambil berdiri? Kira-kira ngapain? Menikmati bacaan imam pun enggak, faham pun enggak, terus ngapain? Tidak nikmat pasti sholat antum, berdiri antum itu. Ya. Tapi kalau antum pegang Al-Quran, antum baca, antum sedang mentadabburi, antum sedang menikmati bacaan-bacaan Al-Quran itu. Antum jadi faham karena bacaan Al-Quran itu. Dan Nabi SAW menikmati bacaan itu. Nah, dan di antara agar kita mudah untuk menikmati bacaan Quran itu, selain menegakkan adabnya. Ya, kalau apa adab-adab supaya kita lebih mudah membaca Quran itu? Kondisikan jiwa kita supaya siap untuk menerima ilmu. Karena seluruh yang kita baca dari Quran itu seluruh isinya ilmu. Di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quranil Karim,
penjelasan tentang adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, di antaranya engkau sikat gigi atau bersiwak, engkau berwudu, engkau menghadap kiblat, menggunakan pakaian terbaik, memilih tempat yang suci, dan ulama menyukai membaca Quran di masjid, memilih tempat yang tenang. Itu belum baca. Supaya apa? Supaya kita baca mendapatkan kekhusyuan. Kemudian hadirkan jiwa seakan-akan Allah akan berbicara kepadamu langsung, kata ulama. Sehingga setiap Allah mengatakan sesuatu, engkau berikan respon. Itulah yang dilakukan Nabi ketika sholat malam, sebagaimana disaksikan oleh Huzaifah yang jadi makmumnya dalam sholat suatu malam. Di rakaat yang pertama, Nabi membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Setelah selesai, enggak ruku, lanjut lagi surat Ali Imran sampai selesai. Sampai Ali Imran enggak ruku, lanjut lagi Nabi baca surat An-Nisa sampai selesai. Kata Huzaifah, hampir-hampir aku berpikiran buruk. Maksudnya enggak kuat lah aku nih, panjang kali gitu kan. Jadi orang Arab aja yang ngerti, yang paham seperti Huzaifah, enggak kuat tuh baca 3 juz. 1 rakaat memang, gitu kan. Tapi yang menarik, 3 juz itu, bukan 3 juz, 3 surat tadi dibaca oleh Nabi SAW, kata Huzaifah, dibaca dengan tartil. Dan setiap kali Nabi membaca ayat-ayat neraka, Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungi aku, jauhkan aku dari neraka itu. Ketika membaca ayat-ayat jannah, Nabi berdoa, ya Allah, masukkan aku ke surgamu. Ketika Nabi membaca doa, misalkan ayat-ayat yang berbunyi Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, amin ya Allah, ada respon. Boleh memberikan respon. Boleh memberikan luapan, ungkapan, pertanda kita paham. Ya, ini kadang-kadang kita baca ayat neraka malah tersenyum. Nah, itu kan aneh gitu kan. Harusnya menangis, kata Nabi. Kalau nggak bisa menangis, paksa menangis. Ketika membaca ayat surga, harusnya termotivasi ingin mendapatkan itu. Ya. Kemudian apa supaya kita siap untuk menerima ilmu itu? Karena kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilm. Kalau engkau ingin ilmu itu cepat nyampe, tegakkan adabnya. Di antaranya apa? Di antaranya juga membaca doa. Ya Allah, jadikan dengan bacaan Quran ini dia jadi pelipur laraku, solusi bagi kehidupanku. Dan setelah membaca Al-Quran, baca lagi, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati hidup kami dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran betul-betul menjadi awal dan akhir sebagai bertawasul dengannya untuk kemudahan hidup kita. Termasuk untuk kemudahan bertambahnya ilmu sesuai tujuan kita. Karena itu jangan remehkan ad-du'a silatul mu'min. Dia adalah senjata orang-orang beriman. Kita bukan sekedar belajar Quran jadi tahu saja. Tapi belajar Quran jadi tahu dan berubah segala sesuatu. Apa yang berubah? 4 perkara. Misalkan Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu pernah men-sharing bagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la takhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita mengejar ilmu, tapi hanya mengejar ilmu yang bermanfaat bagiku. Dalam redaksi doa yang lain misalkan, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, jadikan aku atau aku berlindung kepadamu dari apa? Wa min qalbin la takhsha. Lama-lama belajar, kalbunya tidak menjadi tunduk. Padahal orang-orang yang tunduk itulah sedikit di antara ciri orang-orang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang belajar agama tapi melakukan corruption of knowledge, korupsi ilmu pengetahuan, orang itu baru tahu, belum berilmu. Tetapi orang-orang berilmu itu bahkan dia belajar biologi sekalipun dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak sekedar tahu tapi dia mengejar berilmu. Ya. Kira-kira itulah sedikit di antara jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tafadhal. Pertanyaan dari
Boleh, boleh. Kembali terkait tadi metode tekanan. Tentukan kita sebagai orang tua bisa memberikan tekanan, tapi ada dalam prakteknya suka tergelincir sebesar yang paling memberikan tekanan dalam contohnya minum sambil duduk. Kita kalau biasa di kantor di rumah dipraktekkan sambil berdiri dan bangun, katanya minum sambil duduk. Oh, ya sambil berdiri. Itu bagaimana kita memperbaiki keadaan kita tentang anak tersebut. Demikian pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi anak-anak tipe visualisasi, apa yang dia lihat itulah bagian daripada pendidikannya. Kalau ada seorang suami mengingatkan istrinya, istrinya selalu tidak mau mendengar, selalu melawan, didengar oleh anak perempuannya, maka itu pendidikan bagi anak perempuannya. Ya. Ketika seorang ayah bersalah dalam menyampaikan sesuatu, katakan dia menyampaikan ilmu yang keliru, kemudian diingatkan oleh istrinya, Abi salah materinya, harusnya materinya tentang ini, coba benerin. Maka besoknya dia sampaikan lagi kepada anaknya, nak, Abi revisi materi yang kemarin, ternyata materi kemarin Abi keliru, lupa. Dilihat dan didengar oleh anaknya, itu jadi pelajaran bagi anak itu. Ternyata kalau bersalah aku harus merevisi. Berikutnya, seorang ayah suatu ketika marah, ya, tanpa tabayun, kemudian memukul anaknya. Kemudian istri yang mengatakan, Abi salah dan harusnya jangan sampai memukul. Ya, sebenarnya yang salah itu begini, yang benar itu begini. Kemudian abinya kemudian mengatakan, nak, mohon maaf, Abi khilaf, Abi salah kemarin, Abi memohon maaf. Apa kira-kira supaya engkau meridhoi Abi? Pernyataan itu pun pendidikan bagi anak kita. Dia akan belajar, oh, kalau aku sempat khilaf, maka aku segera memohon taubat dan memohon pengampunan dari orang yang aku zalimi. Jadi semua perilaku kita itu bernilai pendidikan bagi anak-anak kita. Ya. Karena itu, bagi siapapun yang pernah keliru, jangan tabu untuk memohon maaf sebagai bagian daripada pendidikan. Kalau kita ego, maka ego itu pun ilmu bagi anak kita. Maka wajar kalau anak-anak kita tumbuh dengan ego yang keras, tidak mau mendengarkan ayahnya, karena dia akan berdalil, dulu ayahku juga begitu. Gitu. Ya. Nah, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama adalah terkait tentang anak yang keras. Anaknya keras, berapa tahun ya? Kayaknya sudah besar ini, ya. Betul, sudah besar ya? Atau sudah SMP kali ya? Sudah SMA. Jadi anak angkat itu bukan anak kita yang jelas. Kita membantu anak itu untuk kita didik, kita bina. Maka siapapun yang mendidik, dia harus punya kurikulum. Anak kelas 6 SD ke bawah itu diberikan penjara baginya. Artinya apa? Cengkeraman. Dia tidak boleh diberikan kepercayaan berlebih. Kasih waktu tepat. Itu kira-kira anak kelas 6 SD. Anak laki-laki harus dekat dengan bapaknya maupun bapak angkatnya. Anak perempuan harus dekat dengan ibunya maupun ibu angkatnya. Begitu dia beranjak SMP dan SMA, dia mulai diberikan kepercayaan. Khususnya SMP, setengah-setengah kepercayaan. Dan pada saat itu, anak perempuan harus dekat dengan ayahnya supaya dia tahu bahwa lelaki terbaik adalah ayahnya. Seorang laki-laki harus dekat dengan ibunya supaya dia tahu bagaimana menghormati dan tidak mempermainkan perempuan. Ketika nanti masuk usia SMA, seorang ayah dia harus bisa mengubah jiwanya untuk menjadi teman bagi anak laki-lakinya. Yang dipegang tangannya pun enggak mau, yang kemudian merasa benar sendiri. Itu adalah sifat yang harus difahami bagian dari orang yang sedang mencari jati diri. Sebagaimana dulu pun kita pernah mengalaminya. Maka pada saat itu yang dia butuhkan adalah teman sejati. Yang pada saat itu dia butuhkan adalah teman yang dia mau terbuka dengannya. Minimal dia mau terbuka dengan ayah bundanya, itu sudah prestasi.
Ya, daripada dia tertutup dengan antum dan dia terbuka dengan orang lain. Karena itu ciptakanlah pada akhirnya semua ini, ciptakan dialog, ciptakan komunikasi, ciptakan tujuan yang sama. Ya, ciptakan bahwa engkau hadir untuk membantu dirinya menjadi orang yang terbaik. Ananda, Abi sama Umi ingin masuk jannah. Ananda mau nggak bersama Abi sama Umi masuk ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika dia katakan mau dan tertarik, maka buatlah bagi tugas. Abi tugasnya ini, Umi tugas ini, Ananda tugasnya ini. Sehingga kalau Ananda itu masuk ke pesantren sekalipun, dia masuk karena kefahaman, bukan masuk karena paksaan. Ya. Dia masuk karena kefahaman, karena dia sadar ini bagian daripada target-target besar, cita-cita dirinya untuk menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Karena pesantren itu belum tentu solusi bagi setiap anak, tetapi mengarahkan anak kita, membuat dia faham kenapa dia harus memilih sesuatu, ini tantangan kita. Dan untuk memahamkan itu, satu, kita butuh ilmu, dua, kita butuh kesabaran. Makanya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita kan pada akhirnya ingin mengubah jiwa manusia, karena itu tahapannya harus benar. Jangan apa yang ada di kepala langsung ingin disampaikan. Itulah terkadang yang namanya pendidikan enggak bisa dilakukan oleh perempuan semata. Karena perempuan itu umumnya ya, enggak generalisasi sih, tapi apa yang ada di kepala langsung pengen disampaikan saat itu juga dan merasa puas. Betul nggak Bu? Salah ya. Nah sementara bapak-bapak itu kalau punya masalah, dia ingin menyampaikan sesuatu, dia masih bisa tahan. Dia akan pilih waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Ini makanya perlu perpaduan itu. Ya, karena hilang satu sosok akan hilang sebagian kepribadian dari anak itu. Nggak ada masalah, mau anak angkat, anak kandung, anak murid sekalipun sama. Dia harus merasakan kasih sayang, karena itu seorang pendidik kadang dia menjadi alim, kadang dia menjadi seorang syekh, seorang yang berilmu, tapi kadang dia menjadi seorang bapak, tapi terkadang dia menjadi seorang pemimpin yang membantu membuat keputusan, tapi terkadang dia menjadi seorang teman. Nah kita memang punya tantangan untuk memainkan peran-peran seperti itu, termasuk saya juga memainkan peran-peran seperti itu. Ya, nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. 13:27 waktu Indonesia Barat. Doa. Marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dihiasi dengan cahaya iman, dibaguskan seluruh urusan diri dan keluarga kita, dan dimasukkan Allah ke jannahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janninal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وبارك لنا في سمعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.